Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurtanila. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada neonatus atau bayi. Sebelum melakukan fisik pada bayi baru lahir, kita harus mengecek dulu suhu ruangan. Kita lihat ruangannya harus tetap hangat ya teman-teman, jangan terlalu dingin. Kalau dingin, takutnya bayinya itu kena hipotermi. Dan setelah mencuci tangan, kita menggunakan alat pelindung ini teman-teman. Alatnya yang harus dipersiapkan itu ada speed, itu speednya 1 cc, terus obat nyokaknya, isinya itu volumenya itu 1 mili, terus ada stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung bayi, atau ini ada termometer, Medline untuk mengukur kepala dan dada dan panjang bayi, dan ini dan alat yang terakhir sarung tangan atau handscreen. Teman, sebelum melakukan fisik pada bayi baru lahir, kita harus mengetahui dulu kondisi bayinya terlebih dahulu, dan kita harus mengetahuinya dulu. Bayi ini harus berkeadaan dengan stabil. Jika kondisi bayinya stabil, maka kita diperbolehkan untuk pemeriksaan fisik pada bayinya. Dan jangan lupa teman-teman, harus ada lampu sorot supaya bayinya ini tetap hangat. Langkah pertama, kita cekkan pada suhu bayi. Nah, normal suhu bayi itu 36,5 sampai 37,5. Jaga agar suhu bayi tetap hangat. Nah, jika sudah normal ya, 36,5. Setelah itu kita cek jumlah pernapasan pada bayi. Pernapasan kita cek. Oke, normal ya teman-teman. Ini pada bayi. Bunyi jantung pada bayinya ya. Kita pakai stetoskop. Normalnya pada bunyi jantung bayi itu kayak duk-duk seperti itu ya. Sudah. Setelah itu kita pemeriksaan pada denyut jantung pada bayi. Normal itu 120 kali per menit. Oke. Dan jangan lupa teman-teman, setelah itu kita periksa kepala si bayi. Kita lihat apakah dia mempunyai sefal hematoma, yaitu benjolan yang berisi darah di kepalanya bayi. Kita lihat kepalanya tidak ada. Setelah itu kita lihat teman-teman, apakah ada caput adenum, itu adalah pembekakan pada kulit kepala si bayi. Kita lihat, oke, tidak ada. Dan kita lihat juga apakah si kepala bayi itu memiliki makrosefal atau mikrosefal. Itu makrosefal itu kepalanya itu besar, dan kalau mikrosefal itu kebalikannya dari makrosefal. Oke, dan ini normal ya teman-teman. Terus kita lihat, kita selanjutnya akan memeriksa kepala si bayinya. Diukur ya teman-teman kepalanya. Yang pertama itu kita periksa CFO, yaitu circumferentia frontooccipital. Nah, normalnya itu 34 cm ya. Oke, ini normal ya teman-teman. Dan setelah itu kita lihat dengan CMO-nya, circumferentia mentooccipitnya. Normalnya itu 35 sampai 36. Ini normal ya teman-teman, 35 cm.
Oke, selanjutnya kita periksa CSOB-nya, circumferentia subocciput phlegmatica. Normal itu 32 ya teman-teman. Oke, ini normal. Nah, lanjut. Setelah itu kita periksa matanya. Kita lihat ya teman-teman, matanya simetris atau tidak. Dan ini simetris ya teman-teman. Dan kita lihat matanya ada kotorannya atau tidak. Jika ada kotoran, kita dibersihkan. Oke. Setelah itu kita lihat teman-teman, apakah ada kelopak matanya pada si bayi. Lihat. Ada ya teman-teman. Setelah itu kita lihat juga apakah ada bola matanya si bayi. Lihat. Wah, ada nih teman-teman, ada kelopak matanya. Nah, setelah itu kita lihat apakah ada skleranya. Kita lihat teman-teman, apakah berwarna putih, berwarna merah, atau justru berwarna kuning. Oke, normal. Dan kita lihat apakah ada kelainan dengan nama glukoma, itu cacat mata bawaan. Kita lihat matanya. Oke, tidak ada. Dan kita lihat juga apakah ada kelainan selain glukoma, yaitu kolobama. Karena teman-teman itu cacat mata bawaan juga. Oke, sudah. Setelah itu kita lihat apakah ada katarak si bayinya ini. Lihat. Oke, normal ya teman-teman. Terus kita lihat di matanya juga apakah ada epicanthus, yaitu lipatan pada kulit mata bayi. Oh, ini tidak ada ya teman-teman, normal bayi. Oke, selanjutnya kita periksa telinga si bayi. Kita lihat telinganya, apakah telinganya sejajar dengan mata. Ini sejajar ya teman-teman. Terus kita juga lihat apakah ada lubang pada telinga bayi. Jika sudah ada, dan kita lihat juga apakah ada sekret atau cairan yang keluar dari lubang telinga si bayi. Sudah. Kita lihat sebelahnya juga sama ya teman-teman, diperiksaannya. Oke, setelah itu dari telinga kita ke hidung. Kita lihat hidungnya, apakah ada lubang hidungnya pada si bayi. Kita lihat ada ya teman-teman. Terus apakah ada pernapasan cuping pada si lubang hidungnya. Oh, kita lihat pernapasan cuping itu kayak ngap ya teman-teman. Terus kita lihat juga apakah ada sekret atau cairan yang keluar dari lubang si hidung bayi. Oke. Dan setelah itu kita periksa leher pada si bayinya teman-teman. Apakah ada pembengkakan kelenjar tiroidnya pada si bayi. Kita lihat. Oke. Setelah itu kita lihat apakah ada lipatan yang berlebih pada di sini lehernya. Oke. Dan kita lihat juga teman-teman, pergerakannya aktif atau tidak. Kita lihat pergerakannya aktif ya teman-teman. Terus kita lihat juga refleks tonic neck-nya itu, bahunya itu diangkat sedikit. Kayak kalau dia ada tahanan dari dianya, tadi dia itu normal. Oke, ada tahanan ya teman-teman. Nah, setelah itu ketika habis leher kita ke bahunya. Kita lihat teman-teman, apakah si bahunya ini fraktur atau tidak. Kita lihat fraktur itu apakah si bahunya itu patah atau tidak ya teman-teman. Kita lihat tidak ya teman-teman. Terus kita lihat teman-teman, apakah si bayi ini paralisis flexus brachialis, yaitu bahunya ini kayak lemes atau belum mulai. Oke, tidak ada ya. Terus kita lihat juga apakah di bahunya ini ada kelainan atau tidak. Oke, tidak ada. Selanjutnya kita periksa tangan si bayinya. Kita lihat teman-teman, tangannya simetris, tangan kanan dan kirinya simetris atau tidak. Terus jari-jarinya kita lihat lengkap atau tidak. Nah, apakah dia itu adaktili. Adaktili itu jarinya itu tidak lengkap teman-teman, atau sindaktili. Sindaktili itu kayak jarinya itu rapat. Dan apakah dia polidaktili? Kalau polidaktili itu jarinya itu pada lebih gitu. Oke, setelah itu kita lihat juga garis tangannya. Garis tangannya itu satu atau lebih garis tangannya kita lihat. Oke, normal ya. Terus kita lihat juga teman-teman, apakah dia sudah
refleks moro itu kaget, kita kagetin ya teman-teman. Ada kaget? Oke. Setelah itu, apakah dia sudah refleks grasping itu apakah dia sudah menggenggam? Nanti tangan kita di sini satu, apakah dia sudah menggenggam? Nah, kalau dia sudah menggenggam, berarti dia sudah normal gitu. Oke. Setelah itu apakah di kukunya itu udah paranesia itu banyak itu di kukunya tuh sudah tumbuh sedikit kuku gitu di sininya. Oke. Kita sudah, kita rapikan lagi supaya dia tetap hangat. Setelah itu kita ke bagian dada. Kita lihat dadanya, apakah si dadanya ini dada burung atau busung. Itu tidak normal ya kalau dada burung itu. Terus apakah kita lihat apakah ada nodul, yaitu nodul itu puting susunya. Kita lihat ada ya teman-teman. Lihat ada puting susunya. Terus kita lihat puting susunya simetris atau tidak teman-teman. Oke, simetris. Kita sudah tuh, kita periksa lingkar dadanya teman-teman. Lingkar dadanya itu 34 sampai 36 cm. Oke, normal ya, ini 35. Ya sudah, setelah itu kita ke daerah perut. Kita lihat perutnya itu bulat. Tidak, kita lihat perutnya bulat ya teman-teman. Terus kita lihat tali pusatnya teman-teman. Apakah dia itu tali pusatnya itu berdarah atau tidak? Pusatnya. Terus kita lihat juga teman-teman, apakah di ininya terdapat hernia umbilical, yaitu hernia pada tali pusar gitu. Nah, tidak ada. Kita lihat juga apakah si bayinya memiliki hernia inguinalis, yaitu hernia pada selangkangan. Kita lihat tidak ada ya. Terus kita lihat bising ususnya pada si bayi. Oke. Normal ya teman-teman. Oke. Terus setelah itu kita periksa pada ekstremitas bawahnya, itu kaki. Kita lihat kakinya simetris atau tidak. Simetris ya teman-teman. Kita lihat juga jari-jarinya sama kayak tadi, tangan apakah lengkap atau apa sih namanya, adaktili atau sidaktili atau polidaktili. Kita lihat. Oke, lengkap ya. Terus kita lihat gerakan kakinya normal atau tidak teman-teman. Gerakan kakinya oke, normal ya. Terus kita lihat apakah si bayinya itu kakinya itu velvarus, yaitu kakinya tuh berhuruf O, atau velvagus, yaitu kakinya tuh berhuruf kan X. Kita lihat. Oke, selanjutnya kita lihat refleks Babinski, yaitu apakah ketika kita diginikan kakinya itu mengkerut atau tidak. Jika mengkerut, ditandakan bayinya itu normal. Terus kita lihat refleks pada si bayi, refleks stepping, yaitu bayinya itu diangkat seperti ini. Pas dia sudah nampak, berarti dia normal. Oke. Selanjutnya kita ke punggung teman-teman. Kita lihat punggungnya apakah ada medula spinalis, yaitu bercak kecil, yaitu berambut. Kita lihat punggungnya. Teman-teman. Terus kita lihat juga teman-teman, apakah di punggungnya itu terdapat spina bifida mangkel, yaitu benjolan pada punggung. Tidak ada ya. Kita lihat kalau dia laki-laki, kita lihat penisnya teman-teman. Kita lihat panjang penisnya normal itu 3 sampai 4 cm. Kita lihat. Terus kita lihat juga lubang, apakah ada lubang uretranya. Kita lihat di penisnya, jika ada itu ditandakan normal ya. Terus kita lihat juga warna pada skrotum si bayi ya, gelap atau tidak skrotumnya. Setelah itu kita lihat teman-teman, apakah testisnya itu sudah turun atau belum. Kita lihat. Terus
kita lihat juga jumlah testisnya itu sudah ada berapa. Oke. Dan sedangkan kalau perempuan itu kita lihat lubang vaginanya teman-teman ada atau tidak. Terus kita lihat juga seperti tadi laki-laki lubang uretranya ada atau tidak. Nah setelah itu kita lihat juga labia mayornya itu menutupi labia minor tidak. Oke, tidak ya, tidak menutupi. Terus apakah kita lihat di vaginanya apakah keluar sekret atau cairan gitu. Oke, tidak ada ya. Terus kita ke daerah anus teman-teman. Kita lihat anusnya. Apakah sudah ada lubangnya? Oke, udah ada ya teman-teman, udah ada lubangnya. Terus kita lihat apakah ada mekonium atau cairan warna hijau. Oke, tidak ada. Oke. Dan setelah itu kita lihat kulit pada si bayi. Kita lihat vernix atau kili-kili atau kayak lemak seperti putih itu, kalau ada tidak boleh dibersihkan ya teman-teman. Terus kita lihat juga apakah ada lanugo. Lanugo itu bulu-bulu halus pada si bayi. Nah setelah itu kita lihat apakah ada ikterus pada si bayinya. Oke, tidak. Setelah itu kita timbang berat badan bayi teman-teman. Normal berat badan bayi itu 2.500 sampai 4.000 gram. Ini dia itu 2.500 ya teman-teman, normal. Oke. Nah setelah ditimbang kita cek panjang badan si bayinya. Nah normalnya itu 45 sampai 52 cm. Kita cek ya bayinya berapa. Nah ini normal teman-teman, ada 45 ya. Oke. Lalu kita masukkan neoka pada bayi. Ini isinya itu ada 1 miligram. Terus kita sudutkan itu 0, ml.